Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoax ya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Itu Ibu Helda, bagaimana dengan sayur ini sekarang ya? Kita udah bahas tadi yang sebelumnya karbohidrat, protein, lemak, tadi sudah buah, sekarang sayur-sayuran ini untuk para diabetes. Gimana? Oke, jadi buah dan sayur itu kandungan vitamin dan mineralnya yang banyak ya, dan itu penting untuk diabetesi. Kenapa penting? Karena untuk pemecahan karbohidrat, untuk pemecahan protein, pemecahan lemak harus didukung dengan vitamin dan mineral yang tepat yang masuk ke tubuh. Nah, masyarakat Indonesia ini 95% tidak suka sayur loh, ternyata ya. Masih rendah ya, masih rendah. Dan padahal tidak tahu bahwa sayuran itu penting karena kandungan seratnya tadi. Dan itu ada pada kacang-kacangan, ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Bersama dengan saya Dewi Wardani yang akan memandu acara untuk 45 menit ke depan. Saat ini saya sudah bersama-sama dengan narasumber kita yaitu Ibu Helda Mailoa, SST MMRD yang merupakan Kepala Instalasi Gizi di Rumah Sakit Advent Bandung, dan kita akan membahas terkait dengan diet yang diabetes untuk diabetes tipe 2 yang berbasiskan tumbuhan utuh. Ini yang part yang kedua ya Bapak Ibu, karena sebelumnya kita sudah membahas terkait hal ini dan pembahasan yang kita sudah lakukan adalah bagaimana kita membahas terkait dengan karbohidrat, protein dan juga lemak bagi para penderita diabetes. Wah, sangat menarik, karena itu jangan sampai lewatkan. Nah, apabila Bapak Ibu saat ini menyaksikan yang part 2, ayo lihat dulu yang part pertamanya. Sebelumnya saya harus sapa terlebih dahulu narasumber kita. Salam hidup sehat Bu Helda. Salam sehat selalu Mbak Dewi. Baik, Ibu Helda, ini kita berjumpa kembali nih ya untuk saat ini, di mana kita mau membahas lagi terkait dengan diet untuk diabetes tipe 2 yang berbasiskan tumbuhan utuh. Waktu itu kita sudah membahas ya terkait dengan karbohidrat, kemudian protein dan lemak. Kita sekarang udah paham nih bahwa kita jangan sampai untuk menghindari karbohidrat itu ya Bu Helda ya. Betul, jangan takut gitu jangan ya. Jangan takut, betul. Yang harus kita takuti malah yang lemak ini ya, yang lemak yang sebenarnya orang malah belum paham, malah yang protein dan lemak ini malah mereka banyakin ya di konsumsi mereka, malah karbohidratnya tidak dikonsumsi sama sekali. Padahal itu sangat tidak benar ya. Baik, selanjutnya nih Bu Helda, masih mengenai diet tentang diabetes ini, terutama untuk buah ini sekarang. Kita mau bahas soal buah ya, karena banyak yang akhirnya menghindari buah nih Bu Helda, karena mereka rasa itu manis, jadi kan takut tuh gula darahnya nanti jadi tinggi. Nah, ini untuk buah sendiri gimana nih Bu Helda? Baik, itu memang banyak ditakuti ya sama penderita diabetes, karena pikirnya kalau mengkonsumsi buah rasa manis gula darah akan naik, akan tinggi gitu ya. Sekali lagi, komposisi daripada diet diabetes kita harus atur jika kalori makanan telah ditentukan atau kebutuhan energi harian per individu telah ditentukan, maka ada kebutuhan akan karbohidrat, lemak, dan protein, demikian juga serat dan kebutuhan akan natrium. Komposisinya adalah 60-70% adalah kebutuhan karbohidratnya, dan diutamakan karbohidrat kompleks, kemudian kebutuhan proteinnya adalah 10-15% dari total kalori, demikian juga dengan kebutuhan lemaknya adalah 15-20% daripada kebutuhan dari total kalori, dan kebutuhan seratnya 25%, kemudian kebutuhan akan natrium atau garamnya itu hanya kalau dikonversi kepada kebutuhan garam itu hanya 1 sendok teh ya, jadi bukan banyak. Nah, bagaimana dengan kebutuhan buah-buahannya?
Ini yang menarik karena biasanya orang takut mengkonsumsi manis, padahal kita tahu gula buah itu atau fruktosa memang memberikan rasa manis ya kepada buah. Dan biasanya kita kalau menghitung komposisi jumlah makanan yang harus dikonsumsi oleh seorang penderita diabetes atau diabetisi, maka buah itu bisa sampai 5 porsi sehari loh. 5 porsi sehari. Itu kebutuhan buah-buahan. Kalau tadi lemak, minyak misalnya, itu kan kebutuhannya 3 porsi sehari ya. Atau kebutuhan protein itu hanya 4 porsi sehari. Tetapi kebutuhan buah itu bisa 5 porsi sehari. Ini memberikan indikasi bahwa kebutuhan buah-buahan janganlah diremehkan. Janganlah tidak memilih buah untuk dimakan atau takut mengkonsumsi buah-buahan. 5 porsi buah sehari itu contohnya seperti apa 5 porsi buah sehari? Jika kita mau mengkonsumsi jeruk misalnya. 1 porsi jeruk itu sekitar 110 gram beratnya. Atau kalau jadi buah jeruk yang sedang, itu sekitar 2 buah sedang. Sekali makan loh. Sekali makan, baik. Kan ada 5 porsi, jadi 2 jeruk. Kemudian 50 gram pisang, jadi sekitar pisang Ambon atau pisang yang kecil, yang beratnya sekitar 50 gram, yang sedang atau pisang raja serai, hanya sepotong kecil. Kemudian semangka misalnya, kita mau menggantinya dengan atau nenas 75 gram, atau semangka 150 gram, kira-kira 1 potong. Kalau nenas tadi kira-kira dari nenas Bogor ya, itu kira-kira 1/4 bagian ya. Kemudian kita mau pakai pepaya, bisa 100 gram 1 potong. Jadi bisa bayangkan dalam 1 hari kita makan buah sebanyak itu. Ini bagi penderita diabetes biasanya kan dia tidak konsumsi sebanyak ini ya, karena takut ya. Makan jeruk aja pikir ya, sudah 1. Atau bahkan mungkin dia masih berkeinginan keluarga di sekeliling dia, pendukung-pendukung nih di sekelilingnya, tidak boleh makan buah, nanti tinggi, nanti naik kadar gulanya. Padahal kan tidak, nanti lemas ini kalau kurang semua ini. Ya kan tadi komposisi makannya kita atur, kemudian kita kurangi nih komposisi ini. Wah, tidak heran orang diabetes mudah lemas, ya, tidak berenergi, karena komposisi makanan yang harusnya masuk itu tidak didapatkan, ya. Iya. Ini luar biasa sekali ya. Ya memang banyak juga yang menghindari yang tadi seperti yang disebutkan Bu Helda, semangka karena manis ya. Kemudian ini Bu Helda yang kayak yang kita rasa memang manis itu kayak kurma, kemudian klengkeng, setelah itu sawo. Ini gimana ini kan manis sekali kan ya? Apakah masih boleh dikonsumsi bagi mereka dengan diabetes ini? Betul, boleh banget, boleh banget. Komposisinya adalah anggur itu sendiri 1 porsi itu sekitar 100 gram ya, 110 gram itu 165 gram, 165 gram itu sekitar 10 biji. 10 biji anggur. Jadi boleh ya mengkonsumsi anggur. Sawo yang manis 50 gram 1 buah. Kurma yang manis 15 gram 3 biji. Jadi boleh ya, enak ya, bukan penderitaan ya. Untuk penderita diabetes ya. Apalagi buah yang manis yang orang takuti. Lengkeng, boleh 10 biji lengkeng ya, 10 biji yang kecil-kecil ya, yang sedangnya sekitar 110 sampai 120 gram. Hampir semua buah-buahan boleh dikonsumsi dalam takaran yang berbeda. Nah, memang penting bagi seorang diabetisi mengenal komposisi daftar bahan penukar makanan. Kenapa dia harus memegang daftar bahan penukar makanan? Karena di dalam daftar bahan penukar makanan, semua jenis makanan itu takarannya ada. Dan bisa memilih, si penderita ini bisa memilih, saya hari ini mau makan lengkeng, boleh nggak ya? Boleh kok, kira-kira 10 biji. Dan di daftar bahan penukar itu kita tidak perlu sulit. Di daftar bahan penukar itu selain ada takaran gramnya atau ukuran biasanya, ada ukuran rumah tangganya. Ukuran rumah tangganya itu berupa berapa buah, berapa biji, berapa sendok makan, jadi berapa gelas. Jadi kan mudah diukur, bisa kita dapati di sekeliling kita. Sehingga tidak merupakan sesuatu yang masalah ya, musibah besar. Bahwa aduh kalau kita diabetes yang manis ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kemudian gorengan tadi sudah nggak boleh juga kan. Aduh gorengan juga nggak boleh. Ya kalau gorengan memang jangan. Kenapa jangan? Kenapa tidak? Ya
Kenapa dia berbeda sarannya saya untuk gorengan dan buah-buahan? Karena takaran minyaknya aja kebutuhannya itu kan hanya 3 porsi sehari. Mungkin sampai sekitar 5 porsi bagi orang yang kurus ya. Jadi mungkin sekitar 5 porsi, tapi 5 porsi itu kan artinya sekali makan bisa hanya 1,5 sendok makan, 1,5 sendok makan, dan 1 sendok makan ya. Itu sudah ya 1,5 sudah 3 ya. Kemudian tinggal 2 sendok makan. Itu kan takarannya ya. Dan takaran itu hanya bisa buat apa? Bisa buat tumis ya. Apakah menggoreng bisa? Ya, pasien-pasien saya suka nawar-nawar juga. Misalnya, yang tadi Ibu bilang tuh 5 sendok makan itu, bisa nggak 5 sendok makan menggoreng tempe dikit? Ya, saya nggak mau pasien itu stres ya, kamu lakukan itu. Tapi biasanya saya sarankan, kalau punya alat pemeriksa gula darah, boleh dites. Habis makan ini dan sudah makan ini, apa yang terjadi dengan kadar gula yang naik? Itu biasanya cukup membuat mereka takut juga setelah tahu bahwa itu akan naik lebih tinggi. Ya. Berarti sudah bisa dipastikan ya untuk gorengan ini mohon untuk jangan ya, apalagi mereka dengan diabetes ya. Baik, ini menarik masih berbicara tentang buah-buahan ini ya, Ibu Helda. Memang mereka takut karena rasanya manis ya, tapi di samping itu juga kan kebutuhan serat itu sangat penting ya untuk para diabetes ini. Perannya seperti apa ini serat untuk bagaimana gula darah ini beredar atau bagaimana dia digunakan mungkin nantinya untuk energi, ini gimana nih Bu Helda? Iya, jadi komposisi serat yang baik bagi tubuh kalau untuk diabetes memang kita harus perhatikan ya, tadi 25 gram ya, harus masuk untuk ke tubuh kita. Kenapa pentingnya serat? Karena kalau ada serat, semua makanan yang kita makan ini akan dicerna dengan baik, kemudian akan stabil ya, akan stabil untuk mengubah menjadi gula ya. Dan masuknya gula dari dalam darah ke dalam sel itu akan berjalan sesuai dengan aturan main yang lebih baik. Sehingga serat penting. Kalau kurang serat itu akan masalah. Nah, bagi plant based ya, plant based itu kan seratnya cukup nih. Karena kan dari kacang-kacangan sendiri ada serat. Tadi karbohidrat kompleks ada seratnya. Buah ada seratnya. Demikian juga dengan sayur-sayuran ada seratnya. Ini komposisi-komposisi yang biasanya tidak diperhatikan. Orang hanya cenderung memperhatikannya lemak tadi, kebutuhan protein. Nah, itu yang akan membahayakan bagi seseorang jika tidak mengaturnya dengan baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Helda. Pertanyaan yang mewakili mungkin banyak orang nih Bu Helda, bagaimana dengan buah-buahan yang di jus nih? Apakah disarankan atau di blender paling tidak ya? Karena dengar-dengar kan mungkin seratnya akan berkurang jauh kalau misalnya di jus nih. Kalau di blender ini masih boleh nggak ini kira-kira Bu Helda? Oke, bagi kita ya ini Allah kita luar biasa hebatnya ya, memberikan kita gigi juga kan, untuk apa itu? Untuk mengunyah kan sebenarnya. Dan pada saat makanan masuk di mulut kita terjadi metabolisme kan, pemecahan zat gizi. Nah, di mulut kita ini kan mulai dikunyah untuk bisa diserap. Ada enzim-enzim tertentu yang akan keluar di mulut kita untuk menolong ya di dalam pemecahan-pemecahan zat yang akan masuk sesudah itu. Dan apa yang akan menolong kita kalau kita langsung mengkonsumsi buah-buahan itu, kita kan makannya tidak akan sebanyak kalau kita jus ya. Kalau kita jus kita memerlukan jumlah yang lebih banyak untuk mendapatkan takaran air yang cukup. Nah, bagi diabetes tidak, kami tidak sarankan ya. Makannya harus sesuai dengan takaran tadi. 5 jenis buah misalnya yang tadi kami sarankan. Nah, itu harus memperhatikan jumlahnya. Jadi kalau jumlahnya itu sudah lebih, berarti kan kadar gula akan naik ini. Kalau sudah melebihi, ya apapun yang tadi kita sarankan baik, tapi kalau sudah melebihi pun kadar gula akan naik. Jadi bagaimana dengan kalau itu di blender? Boleh, itu kan menggunakan air ya. Tapi itu terjadi bila kita punya masalah dengan kesehatan kita. Misalnya kita susah cerna, kita ada operasi, kita tidak nafsu makan dan lain-lain. Mungkin alternatifnya seperti itu. Oh, 3 komposisi buah, oke lah. Kan tadi boleh 5. Nah, 3 porsinya kita jus lah. Boleh. Entah dapat setengah gelas, entah dapat 1 gelas, oke kita konsumsi. Tapi ingat, kita kekurangan sedikit serat, bukan? Nah, kita akan tambahkan dengan mengkonsumsi sayur yang cukup. Kemudian kalau kita mau konsumsinya buah yang di blender, otomatis semuanya masuk ya secara utuh. Tapi yang paling baik
kita menggunakan gigi kita, ya. Karena ini kita kan secara mekanik ini kan dikunyah di mulut kita, dan itu memberikan efek yang baik untuk tubuh kita. Ya. Sudah didesain oleh pencipta kita Betul. juga ya, Bu Helda ya. Ya. Mari digunakan dengan baik ya. Jadi memang kebanyakan mungkin bertanya karena kan ada juga yang efek jus seperti ini, seperti ini. Jadi rindu juga untuk mempraktekkannya nih. Tapi kalau untuk orang-orang dengan diabetes sepertinya jangan dulu ya untuk mengkonsumsi. Iya, artinya sebenarnya kalau dia sehat, maksudnya diabetes yang tidak punya masalah gangguan kesehatan yang lain. Misalnya diabetes dengan stroke sehingga saluran cerna akan sulit mengatur ya makanan yang masuk, sehingga memang makanannya mungkin perlu di blender. Nah, itu lain-lain dalam posisi itu ya. Itu beda dibandingkan dengan orang yang normal ini diabetes tapi tidak punya masalah kesehatan yang lain, atau punya masalah kesehatan dengan masalah gigi-gerigi ya. Nah, otomatis misalnya hari ini ada sakit gigi, makanan tidak bisa dimasukin dengan baik, ya bolehlah itu di jus atau di blender. Tetapi kalau kita hanya biasa saja tidak punya masalah dengan saluran cerna dan tidak punya masalah dengan masalah gigi, ya makanlah buah-buahan itu seperti biasalah, itu saran saya. Ya, seperti biasa saja. Kita kupas dan kita konsumsikan dengan baik sesuai takarannya. Sesuai takarannya itu dia. Kata kuncinya itu adalah takaran itu tadi ya. Berulang-ulang Ibu Helda katakan nih pemirsa. Jadi jangan sampai lupa kalau misalnya memang rindu seperti apa sih sebenarnya makanan saya, harus seberapa sih? Ayo konsultasikan segera kepada para ahli gizi. Ya mungkin kalau yang di sekitar Bandung, ayo ke Rumah Sakit Advent Bandung karena sudah tahu pasti takarannya. Kalau misalnya rindu untuk berbasiskan tumbuhan utuh sudah pasti bisa ya kalau di Rumah Sakit Advent ya. Baik. Bu Helda, ini menarik sekali, kita hanya membahas terkait buah, ini udah satu segmen sendiri ini ya. Tapi kita sepertinya harus break dulu supaya nanti kita boleh balik lagi untuk bisa membahas lebih lanjut ya Bu Helda. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu, kita masih bersama-sama dengan narasumber kita Ibu Helda Mailoa dan terkait dengan diet untuk diabetes tipe 2 yang berbasis tumbuhan utuh. Seperti apa? Kita akan saksikan setelah pesan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama dengan saya, Dewa Wardani, dan juga narasumber kita, Ibu Helda Mailoa. Kita sudah membahas di segmen pertama terkait dengan buah ya. Mitos atau faktanya bagaimana, karena banyak orang yang takut makan buah, padahal sebenarnya bisa. Nah sekarang Ibu Helda, ini menarik sekali. Tadi kita sudah bahas ya buah ya, jadi tetap bisa ya makan buah ya. Makan buah ya dalam takaran yang diatur ya. Dalam takaran ya, tetap kata kuncinya takaran yang diatur. Selanjutnya Ibu Helda, bagaimana dengan sayur ini sekarang ya? Kita udah bahas tadi yang sebelumnya karbohidrat, protein, lemak. Tadi sudah buah, nah sekarang sayur-sayuran ini untuk para diabetes sih. Gimana nih Bu Helda? Jadi buah dan sayur itu kandungan vitamin dan mineralnya yang banyak ya, dan itu penting untuk diabetesi. Kenapa penting? Karena untuk pemecahan karbohidrat, untuk pemecahan protein, pemecahan lemak harus didukung dengan vitamin dan mineral yang tepat yang masuk ke tubuh, sehingga bisa terjadi pemecahan zat yang lebih baik. Ya, contoh untuk pemecahan karbohidrat yang baik butuh magnesium. Magnesium banyak di mana? Banyak di sayur dan buah, dari kacang-kacangan. Ya, kemudian butuh vitamin. Nah, di mana vitamin berada? Di sayur, buah, kacang-kacangan juga mengandung vitamin. Demikianlah, seperti itulah kebutuhan makanan ini. Komposisinya harus benar. Sayuran memang banyak orang tidak suka makan ya. Iya, betul. Nah, masyarakat Indonesia ini 95% tidak suka sayur loh, ternyata ya. Masih rendah ya, masih rendah. Dan padahal tidak tahu bahwa sayuran itu penting karena kandungan seratnya tadi. Nah, bagi penderita diabetes, ingat bahwa kebutuhan serat itu sekitar 25 gram dan itu ada pada kacang-kacangan, ada pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, tadi 5 porsi buah ya rata-rata itu ya untuk kebutuhan kalori kita. Ada yang bahkan lebih loh, bahkan bisa kurang. Tergantung ya bagaimana caranya nanti kita menghitung kebutuhan individu. Misalnya dia butuhnya hanya 3 porsi, ya sudah 3 porsi. Ada yang butuhnya 4 porsi, ada yang butuhnya 5 porsi. Tapi itu rata-rata membutuhkan sekitar 5 porsi ya. Nah, kalau sayur itu butuhnya 3-4 porsi. 3-4 porsi sayur itu artinya kita membutuhkan sekali makan 100 gram sayur.
100 gram sayur itu cukup banyak loh. iya. Satu piring loh 100 gram. Makanya kalau kita membagi kembali lagi, saya mau menerangkan tentang isi piringku. Iya. Isi piring itu kan dalam satu piring kita membagi dua dulu ya, Mbak Dewi. Setelah Iya. membagi dua, itu ada 1/3 dan 2/3. 2/3 itu sayuran. 2/3 itu sayuran. Iya. Jadi kita jangan remehkan sayuran. Tidak mau makan sayur, lo bagaimana tidak makan sayur? Seratnya dari mana? Betul. Ya, itu sangat penting. Nah, 100 gram sayur apa saja? Sayur, semua jenis sayur. Baik. Ya, semua jenis sayur. Ada yang sayur warna hijau, ada yang sayur berwarna putih. Ya, harus kita makan. Beraneka ragam. Memang kata kunci daripada penderita diabetes ini adalah variasi makanan. Ya, bagi diabetes ini kan sebenarnya yang paling penting bagi dia adalah 3J ya. Jenis makanan, jumlah makanan, dan jadwal makanan. Yang dari tadi kita cerita ini tentang jenis ya. Betul. Jenis dan jumlah ya, jenis dan jumlah. Jenisnya itu adalah yang tadi karbohidrat, di segmen 1 kita cerita ini ya, part 1 ini ya kita cerita ini. Kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran yang sekarang kita ceritakan ya. Dan ini tidak boleh kurang bagi tubuh kita. Kalau kurang ada punya masalah. Jadi memang kebutuhan sayur cukup banyak gitu ya. Satu kali makan itu kira-kira kalau sudah matang di dalam isi piringku itu kira-kira 2/3 dari setengah. Kalau belum matang itu takarannya sekitar 100 gram atau 1 mangkok. 1 mangkok ya. Nah, ini cukup banyak ya untuk mereka yang tidak suka sama sekali sayur. Karena biasanya yang terjadi ya umumnya mungkin seperti itu ya Bu Helda ya. Piring, kemudian nasi banyak, yang banyak ya. Lauk banyak, seiprit sekali. Iya, 2 sendok makan. 2 sendok makan atau 1 sendok makan sayur. Bahkan kalau bisa nggak kelihatan itu Bu. Itu yang berbahaya ya, itu yang berbahaya ya. Betul, padahal harusnya 2/3 ya. 2/3 dari piring, dari piring. Nah, bagaimana dengan ini Bu Helda, mungkin pertanyaan juga dari sebagian orang yang juga merasakannya ini, saya takut dengan asam urat karena mereka berpikir bahwa ini sayur inilah yang penyebab dari asam urat saya. Kalau makannya banyak-banyak gimana nih Bu Helda? Ya, betul. Apalagi dari yang lalu saya menceritakan tentang kacang-kacangan juga betul. ya. Dan sekarang menceritakan tentang sayur-sayuran. Sayur hijau orang semua takut ya. Takut terhadap bayam, takut terhadap kangkung gitu ya. Asam urat sebenarnya bukan itu masalahnya ya. Asam urat itu adalah pemecahan dari purin ya. Kita tahu itu. Purin akan memecah menjadi sisa buangan purin ini yang disebut asam urat. Purin ini sendiri datangnya dari berbagai jenis makanan yang kandungan proteinnya tinggi. Selain itu juga lemak dan karbohidrat ya, yang akan menjadi nukleoprotein. Kemudian dipecah menjadi protein, dan protein akan dipecah, sisa buangan protein itu akan menjadi zat lain, dan sebagian akan menjadi apa yang disebut dengan asam urat. Nah, sekarang takaran makanan terbanyak yang mengandung purin ini adalah jeroan, seafood, ya, bukan sayuran. Jangan menyalahkan sayuran. Jangan menyalahkan sayuran dulu. Kemudian ada yang namanya purin sedang. Dan itu boleh dimakan 100 gram sesuai takaran. Termasuk di dalamnya bayam, kacang-kacangan sesuai takaran yang tadi saya cerita. Ya, bahwa itu boleh antara 15 sampai 25 gram tergantung jenis kacang-kacangan. Jadi itu sangatlah boleh gitu ya. Demikian juga dengan sayuran. Sayuran juga boleh. Nah, ingat bahwa takaran minyak, apalagi kalau plant-based. Kalau diet konvensional atau diet yang biasa kita kenal, mungkin masih pakai minyak kan. Kalau plant-based kan kita tidak menggunakan minyak. Berarti sayurannya di apa ya? Ditumis pakai air ya, direbus atau dibuat sesuatu. Nah, apalagi itu tidak ada minyak yang masuk, sayuran hanya dibuat seperti itu, sangat boleh kita konsumsi. Tetapi sekali lagi, segala yang berlebihan itu menjadi salah. Sayuran saya bilang baik, tapi takaran makannya seperti tadi. 3 porsi sekali sehari atau 4 porsi, tergantung ya. Setelah kita ketemu pasien, kita hitung, kita membuat pengkajian. Nah, rata-rata pada saat kami membuat pengkajian, memang kami dapati pasien-pasien diabetes ini sulit sekali mengkonsumsi sayur. Biasanya yang mereka konsumsi adalah lemak dan protein yang berlebihan, bukan karbohidrat. Ya, ada yang tertentu memang karbohidrat yang berlebihan, tapi banyak itu mengkonsumsi lemak dan protein yang berlebihan, sehingga punya masalah ini di
kemudian hari ya. Dan ini bukan proses sehari 2 hari ya. Ya, Ini proses panjang ya. betul. Jadi apakah boleh mengkonsumsi sayur dan tidak takut terhadap asam urat? Saya mau Iya. pastikan bahwa tidak perlu takut. Hmm. Justru pada plant based ya, pada plant based atau makanan berbasis tumbuhan utuh ini, penderita diabetes yang memiliki asam urat tinggi akan normal loh Wah, dalam 3 bulan loh. luar biasa. Kabar gembira ya Iya. kayaknya ya. Semua orang pengen ikuti ya. Betul sekali. Udah Kabar diabetesnya terkontrol, kemudian asam Asam- urat turun. Tidak akan mungkin. Demikian juga dengan kolesterol ya. Karena kan kolesterol hanya ada di hewan, tidak ada di tumbuhan. Jadi kalau kita mengkonsumsi berbasis tumbuhan utuh ini, makanan-makanan berbasis tumbuhan utuh ini, otomatis akan turun kolesterolnya. Yang memiliki asam urat tinggi juga akan terkendali. Ya, ada sebagian pasien yang mengikuti ini juga punya masalah ginjal ya, dan bisa terkontrol. Ini memang diet baru ya. Ya. Diet baru, tapi memang trennya sekarang lagi tinggi dan akan sangat menolong penderita-penderita diabetes ya. Ya, di rumah sakit ini kan kita lakukan itu ya, Iya. khusus kepada program kita ya. Iya. Ya, Jadi program diabetes ini Iya. ya, terapi mandiri untuk diabetes Diabetes. buat pemirsa yang belum tahu ya. ya. Selama 12 minggu akan didampingi ya, Iya, Ibu betul, Helda ya. didampingi. Oleh tim, dan di sanalah nanti akan diatur juga, terutama nanti ketemu sama Ibu Helda ya, Bu Iya, Helda ya. betul. Diatur Pengaturan. satu-satu. Iya. Ya, diwawancara suka apa dan tidak suka apa. Iya. Mau makan apa. Nah, mau makan apanya itu yang akan diolah Iya. sesuai Iya. ya, dan rasanya tidak kalah enak ya. Baik. Mungkin nanti iklannya kita putar ya, lihat Oh, komposisi boleh, makanannya. boleh. Menarik Lihat sekali. makanannya ya di iklannya, bahwa itu makanan-makanan yang kita buat tanpa minyak, Ya. tanpa bumbu penyedap. Baik. Karena di diet plant based kita tidak menggunakan bumbu penyedap loh. Kita benar-benar membutuhkan bahan-bahan alami. Jadi bumbu alami. Baik. Ya, bumbu alami. Semua bumbu alami boleh kita konsumsi. Ya, apapun nama bumbu alami itu. Ya. Boleh dikonsumsi dan tidak menggunakan penyedap, minyak. Wah, bisa dibayangkan makanannya seperti apa? Luar biasa. Semua katakan enak saja. Wah, Wah, berarti mesti belajar ya. udah ada ini nih, secercah harapan untuk mereka. Iya. Jadi jangan takut untuk mengkonsumsi tadi yang awal segmen kita buah ya, Buah, Ibu Helda ya. iya. Kemudian sekarang sayur. Jangan juga kita takut untuk mengkonsumsi sayur. Nah, Ibu Betul. Helda, tadi kan kalau misalnya untuk konsultasi sendiri nih, pengkajian dengan pasien, mereka akan ditanya Iya. sukanya makan apa. Tapi Iya. untuk sayur nggak boleh diganti ya, Bu Helda ya. Siapa tahu kan karena nggak suka sayur, abis itu, Bu, gimana caranya supaya ini jadi nggak ada di dalam menu Betul. gitu ya. Ada pasien menarik juga waktu ditanya apakah mengkonsumsi sayur? Oh, sama sekali tidak. Dan begitu bilang bahwa ini makanannya berbasis tumbuhan utuh, langsung begitu seperti mau stres ya. Iya, Nggak iya. kebayang gitu ya, mau stres gitu. Terus saya bilang, boleh Ibu mengikutinya, nanti Ibu akan mengetahui bahwa ini sangat penting untuk tubuh. Dan waktu diikuti, kemudian diberikan kesaksiannya, testimoninya katakan, pertama kali merasa susah, tapi sekarang setelah 3 bulan gembira sekali mengkonsumsi sayuran, karena Baik. ternyata gula darahnya sangat terkendali. Ya, bahkan akhirnya melepaskan obat-obatan ya. Iya. Jadi pasien juga merasa gembira. Baik, luar biasa sekali ya, walaupun awalnya ada tantangan mungkin Iya. ya, karena mereka tidak suka Betul, sebenarnya. tapi kan kita dampingi. Kita Iya. dampingi sehingga memberikan supporting bahwa ini makanan yang kita makan juga sehari-hari. Iya. Ini bukan makanan orang sakit ya. Betul. Jadi ingat bahwa diabetes ini bukan makanan orang sakit ya. Nah, Makanan keluarga yang bisa kita makan di dalam keluarga, hanya bedanya kita menakarnya. Kita menghitungnya apa yang harus kita makan. Jadi makanan biasa. Ya. Oke. Nah, kalau plant based otomatis kalau di situ Ya. ada ikan ayam ya kita jangan pilih lah. Ya, tapi bukan berarti kalau kita tidak mengkonsumsi ikan ayam kita lagi makan orang sakit nih. Oh Iya. tidak lah, ini makanan sehat ini yang kita cerita, ini makanan sehat. Bahkan untuk kita sendiri Sendiri, yang iya, tidak betul. dengan diabetes bisa ya, Ibu Iya. Helda ya. Jadi harus enjoy juga, Betul. bahwa kita tahu ini untuk kesehatan kita, Iya. bagaimana ini akan mendukung kesehatan kita. Nah, pemirsa, ini menarik sekali karena buah dan sayur rupanya bukan musuh dari diabetes ya, Ya, kita bisa tidak. katakan seperti itu ya. Tapi itu teman, bahkan harus menjadi sahabat karib nih sekarang. Betul. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin sedikit tips mungkin Bu Helda ini buat mereka yang saat ini menyaksikan, terus Iya. emang aduh susah banget ini makan sayurnya gimana ya, Bu Helda boleh tolongin nggak gimana nih tipsnya nih supaya ada mungkin memang harus dari diri sendiri ya, Iya, kemauan itu sendiri, betul. tapi tipsnya seperti apa nih? Karena Ibu Helda nih seorang yang memasaknya itu kreatif banget nih pemirsa. Nah, silakan Ibu Helda. Jadi memang kita harus mulai dari apa yang kita sukai ya. Baik. Apa yang kita sukai. Nah, sekarang mungkin kita
zaman sekarang udah banyak ya, di mana-mana bisa kita dapatkan informasi ya. Terutama informasi tentang manfaat sayur dan buah ini untuk kesehatan. Ya, kalau kita tahu bahwa ini baik untuk kita, maka dengan sendirinya kita mau mencoba. Kemudian kita bisa membuat begitu banyak variasi. Kalau tiap hari karena kita bilang sayur baik, terus karena kita hanya suka bayam saja, maka kita bening bayam pagi, bening bayam siang, bening bayam malam, ya otomatis tidak menarik. Salah satu tips yang paling penting untuk kita adalah sebaiknya kita makan 3 kali, kita memasaknya 3 kali. Kenapa? Sayuran kalau dimasak dari pagi dan baru kita menyudahinya di malam hari, tentu kita tidak akan suka untuk mengkonsumsi sayur. Sayur menjadi tidak enak, warnanya juga tidak segar. Kemudian kita bisa lihat ya, kalau kita masak bayam dalam beberapa jam kemudian kita lihat warna sudah berubah. Untuk itu memang harus masak sekian kali. Saya suka katakan kita harus masak 3 kali makan pada saat kita mau makan. Tapi banyak orang katakan, loh, jadi stres ya, tiap kali repot-repot masuk ke dapur ya. Membersihkan sayuran itu boleh, tapi memasaknya jangan. Bukan memasak lalu simpan di kulkas atau lemari es, kemudian kita keluarkan, kita hangatkan. Itu sangat berbahaya ya. Jangan heran kalau sayuran dipanaskan berulang-ulang, ya memang akan membuat sisa-sisa metaboliknya akan keluar dan itu masuk ke tubuh kita dan kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak benar-benar tidak ada manfaatnya untuk tubuh. Ya, jadi memang harus dimasaknya mendadak. Kalau protein itu bisa disimpan ya. Nasi bisa, atau sumber karbohidrat boleh dimasak dari pagi, boleh. Ya. Tapi kalau yang namanya sayuran, saya mau sarankan kepada pemirsa, tidak bisa, harus dimasak mendadak, ya, harus dimasak mendadak, ya. Mungkin nama sayurnya sama nih, misalnya nama jenis masakannya sama, tapi masaknya harus pada saat mau makan, karena rasanya akan berbeda, dan itu membuat kita mungkin bisa menyukai mengkonsumsi sayuran. Ya, luar biasa sekali. Dan jangan masih langu, kita sudah paksa. Ada orang tertentu masak sebentar aja, setengah matang, boleh. Tapi bagi orang-orang tertentu yang tidak, ya nggak apa-apa lah masak agak sedikit lunak. Vitamin mineralnya akan hilang. Benar, kalau terlalu banyak lama dimasak, itu komposisi vitaminnya akan sebagian besar hilang. Tapi ingat kan kita ada makan buah yang mentah juga. Kita di hari lain kita mungkin makan makanan yang lain. Makanya perlu variasi. Ya, kata kuncinya sebenarnya kalau saya saran, kita harus makan 3 jenis karbohidrat bertukar-tukar dalam 1 hari, 3 jenis kacang-kacangan bertukar-tukar dalam 1 kali periode makan, dan 5 jenis sayur-sayuran serta 5 jenis buah-buahan. Kalau kita mau dapat komposisi zat gizi yang sempurna untuk tubuh kita. Ya. Luar biasa sekali ini Bu Helda. Memang kalau dilihat seperti repot ya, tapi ini kalau kita memang berpikirnya fokusnya kepada hasilnya nanti, bagaimana itu akan bermanfaat untuk tubuh kita, saya yakin kita tidak akan repot dan kita akan merasa malah senang nantinya ya Bu Helda ya, untuk manfaat itu. Baik, ini menarik sekali, kita hanya membahas soal sayur ini saja sudah banyak ya. Saya yakin pemirsa dimanapun mereka berada ini sangat terberkati dengan hal ini. Ibu Helda, kita harus break dulu ya. Mohon maaf, kita akan break dulu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu, kita akan tetap bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, tapi sebelumnya kita akan lihat cuplikan sebagai berikut. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih bersama dengan saya Dewi Wardani dan juga narasumber kita pada saat ini Ibu Helda Mailoa. Kita sudah berbicara terkait dengan diet untuk diabetes tipe 2 yang berbasis tumbuhan utuh. Ini adalah merupakan part yang kedua. Ibu Helda, ini kita mau lanjut lagi nih Bu Helda ya. Tadi di part yang pertama ya, segmen pertama kita sudah belajar terkait karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak. Betul. Dan saat ini kita sudah bahas di segmen pertama tentang buah kemudian sayur. Nah ini mungkin jadinya para pemirsa yang melihat juga jadi bertanya-tanya, ini kalau prakteknya ini sekarang gimana ini Bu Helda? Saya mau tahu ini langsung nih, saya makannya seberapa, ini komposisinya bagaimana? Ini bolehkah dijelaskan Bu Helda? Jadi kalau mau jadi makanan nih bagaimana ini ceritanya? Ingat bahwa setiap individu satu dengan yang lainnya kebutuhan energinya tidak sama. Ya, kita harus hitung dulu. Nanti setelah kita menghitung kita sudah mendapatkan
bahwa berapa besar jumlah kebutuhan kalori dari setiap individu yang akan bertemu dengan kita, maka kita akan menghitung kembali komposisi karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, dan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi dasar komposisinya itu sama. 60-70% adalah kebutuhan karbohidrat, 10-15% adalah kebutuhan protein, dan 15-20% adalah kebutuhan lemak dari total kalori yang tadi kita dapat berdasarkan kebutuhan energi individu. Dan menghitungnya itu sangat dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tinggi badan dan berat badan, dan juga aktivitas fisik. Ya, sangat berpengaruhi. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana kita tahu komposisi makanan itu. Nah, ini kita kasih contoh saja ya. Ini seorang yang normal, walaupun dia kena diabetes, datang dan kami menghitung misalnya kalorinya adalah 1.500 kalori. Nah, 1.500 kalori ini, ingat ini adalah jumlah makanan yang harus dikonsumsi. Nah, sekarang kita akan bagi menjadi jadwal makannya ya. Ini nih jadwal makan. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, makan sore. Nah, oke. Kemudian biasanya orang diabetes di antara jam makan itu suka rasa lapar ya. Nah, saya biasanya bagi yang tidak rasa lapar di antara jam makan itu bagi saya itu sangat baik. Jadi dia makannya langsung aja pagi, siang, dan sore. Tidak ada snack, tidak ada makanan di antara jam makan. Tetapi bagi penderita yang setelah kita kaji dan katakan bahwa tidak, saya suka rasa lapar ya. Jadi kami suka memberikan makanannya adalah pagi, siang, dan sore, dan 2 kali snack. Nah, 2 kali di antara jam makan ini biasanya kita memberikan buah-buahan. Dan buah-buahan, ingat bahwa buah-buahan kan selalu harus makan lebih awal ya, daripada makan makanan utama ya. Jadi ini diberikan tidak ada lagi di jam makan. Sudah dijadikan 5 porsi buah misalnya dalam sehari komposisinya. Ini kita bagi menjadi snack 2 kali ya untuk makanannya, makan buahnya. Atau bagi orang tertentu setelah kita wawancara, enggak, saya biasanya punya kebiasaan pagi bangun itu sebelum mengkonsumsi makanan besar, saya mengkonsumsi buah-buahan. Oke, kita akan sesuaikan. Berarti kami akan memberikan buah setelah dia mungkin minum air jernih ya. Kita akan memberikan buah-buahan dulu, baru mengkonsumsi makanan. Kemudian sebelum makan siang kita memberikan lagi buah-buahan. Lalu sebelum makan sore kita memberikan lagi buah-buahan. Jadi pada saat jam makan, makan besar tidak lagi mengkonsumsi makanannya. Oke, itu kira-kira pembagiannya. Jadi jadwal makan mempengaruhi ya. Jadwal makan mempengaruhi. Apalagi bagi yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Nah ini ada efeknya kalau kita misalnya mengkonsumsi obat, kemudian makan tidak teratur, tidak heran banyak orang merasa lemas, merasa tidak bergairah, merasa tidak sanggup untuk melakukan aktivitas panjang hari, karena ini semua berpengaruh terhadap apa yang dikonsumsikan. Dan aktivitas fisik juga penting untuk dilakukan oleh seorang penderita diabetes. Ya, oke. Jadi kalau komposisi makannya, contoh nih ya, 1.500 kalori. Kita membaginya untuk plant based, ya, makanan berbasis tumbuhan utuh. Apa yang mau kita berikan kepada orang yang dengan 1.500 kalori ini? Ya, kita akan memberikannya komposisinya adalah sekitar 5 porsi karbohidrat, sumber karbohidrat. Wah, pasien suka katakan, loh kok banyak ya? Ya memang harus seperti itu kira-kira. Ya 5 porsi, 4-5 porsi. Tergantung ya, nanti kita hitung komposisinya apa yang perlu, apa yang tidak. Kemudian proteinnya itu sekitar 4 porsi. Ini berbasis nabati. Ya, kemudian sayur-sayuran biasanya tidak suka makan kan, atau kalau makan sedikit kan. Betul. Jadi kita kasih 3 porsi saja. Sementara buah-buahan kita kasih 5 porsi, lalu minyak kita akan kasih sekitar 2 porsi sampai 3 porsi tergantung, biasanya 2 porsi. Kemudian kita kasih gula sekitar 1 porsi. Nah, gula apa yang kita sarankan kepada penderita diabetes yang mengikuti program plant based ini? Kami sarankan mengkonsumsi gula aren ya, gula aren. Ya, kemudian ada yang tertentu katakan kalau tidak konsumsi gula aren, konsumsi kurma gimana? Boleh, karena gula ini penukarnya hampir sama dengan buah-buahan juga.
gitu ya, komposisinya tuh bisa ditukar dengan buah juga. Jadi biasanya kita akan kasih ya 1 porsi atau 2 porsi tergantung kalorinya yang kita akan fixkan bahwa ini kebutuhannya berapa. Tapi kalau 1.500 kalori biasanya kita akan kasih 1 porsi gula. Ya, untuk apa gula di 1 porsi ini, mau buat apa? Kan pasien pengen makan, contohnya pengen makan urap, sayur asem, pecel. Itu kan boleh semua makanan-makanan seperti ini. Ya, nah kan itu ada tempe bacem, tahu bacem, kan perlu gula. Dari mana gulanya ya? Dari konsumsi gula aren itu. Tidak perlu mengkonsumsi gula buatan ya. Tidak perlu langsung. Itu dia gula buatan itu. Ya, kan biasa pikir masukin gula buatan, ya nggak perlu. Boleh mengkonsumsi gula dalam bumbu itu boleh. Jadi kita boleh mengkonsumsinya gula aren langsung masuk ke dalam makanan yang akan kita olah gitu ya. Nah, sekarang karbohidrat yang tadi yang saya sampaikan bahwa makanan pokok lah ya, itu sampai 5 porsi, itu kira-kira takarannya apa? Itu takaran misalnya nasinya 200 gram di waktu pagi, 200 gram di waktu siang, kemudian 100 gram di waktu malam hari. Kalau kita mau konsumsi nasi merah. Tapi kalau kita mau ganti kan, saya tadi bilang boleh 3 jenis ya. Jadi nasi merah, kentang, dan jagung. Atau kita mau campur nih, kita punya menu hari ini kita mau buatnya gado-gado. Jadi gado-gadonya mau pakai kentang sedikit. Jadi komposisi nasi yang tadi atau sumber karbohidrat utama ya, makanan pokok itu yang 5 porsi, kita bisa terjemahkannya menjadi 4 porsi di makanan utama dan 1 porsi menjadi campuran gado-gado. Kentangnya dimasukin ke situ. Atau enggak, kita juga mau makan bening bayam pakai jagung. Berarti 4 porsi itu jadi dibagi menjadi makan pagi, siang, dan sore, sementara 1 porsi itu dicampurkan ke gado-gado sama bening bayam pakai jagung. Jagungnya itu kan jagung penukar yang sama. Jadi kita bisa membaginya sederhana sekali ya. Nasi misalnya 100 gram di waktu pagi, 1 porsi ya. 1 porsi, baik. 200 gram di waktu siang hari, 1 porsi ya. Kemudian 100 gram di waktu malam hari. Kalau kita tidak punya takaran gram, kita bisa pakai takaran gelas ya, yang berat volumenya untuk 240 cc sampai 250 cc itu 3/4 kalau 1 porsi saya bilang. Yang beratnya 100 gram tadi. Itu kira-kira 3/4 gelas. Jadi 3/4 gelas waktu malam hari, pagi hari dan sore hari, sementara yang siang hari otomatis lebih banyak ya, kan 3/4 tambah 3/4 ya, otomatis kita akan memberikannya 1,5 ya, 1,5 gelas untuk makan siang. Nah tadi saya bilang 5, lalu satunya kemana? Ya tadi campuran gado-gado, kentangnya 1/2 porsi dan jagung 1/2 porsi. Jadi sebenarnya menarik ya. Enak saja tuh menghitungnya dan kita juga makan tidak jadi beban. Tapi saya tidak mau hitung. Ingat isi piringku tadi. Isi nasimu membagi 2, kemudian setengahnya. Isi saya di setengahnya itu. Ya, tidak mungkin kita isi setengah lalu piringnya belum penuh, tapi kita ya sudah karena saya mau makan sedikit aja, tidak mungkin. Kita kan isi kan penuh lah. Setengah kemudian kita bagi 2/3 kan. Isi makanannya sampai penuh di situ. Taruh ubi, taruh jagung sedikit ya kalau mau makannya tidak mengkonsumsi nasi. Itu kira-kira. Kemudian bagaimana dengan takaran protein tadi? Yang saya sarankan bisa sampai 4 porsi ya. Kita boleh tempe 2 porsi mungkin di waktu pagi hari, kemudian siang hari boleh 1 porsi entah tahu atau kacang-kacangan yang lain, dan malam hari bisa kacang merah, entah dibuat rendang, entah dibuat makanan yang lain, itu silakan kita pakai. Jadi kacang merah bisa kita ganti dengan kacang kedelai juga bisa, atau kacang koro juga bisa ya, atau jenis kacang-kacangan yang lain, mede juga boleh. Ya, dan bisa juga kacang-kacangan, terlalu banyak ya, mau makan sampai 3 porsi. Nah, tadi kan kita makan gado-gado, kacangnya dari mana? Nah, kacangnya dari 4 porsi yang ini tadi. Jadi ini akan dibagi. Nah, ahli gizi lah yang akan membagi ini. Ya, ahli gizi yang akan mengatur jumlah komposisi ini sehingga memenuhi kebutuhan tadi. Lalu buah 5 porsi ya tinggal pilih. Kita bisa pilih mau buah apa, pilih aja. 1 hari misalnya saya sarankan di antara jam makan ini kita akan mengkonsumsi
2 porsi dan 1 porsi di waktu pagi sebelum makan apapun. Maka kita akan memilih nih 2 porsi ini mau apa, 2 porsi yang di sebelum makan sore mau apa, dan sebelum makan pagi 1 porsi. Kita tinggal lihat komposisinya. Nah, dan sayuran, ya cukup 1 mangkok, ya 1 mangkok mentah loh. Jadi cukup banyak. Untuk menjadi matang, ingat isi piringku 2 bagi 2, kemudian 2/3-nya isi sayur. Iya, maka itulah komposisinya. Cukup banyak ya? Iya, betul. Kalau dipikir-pikir, diabetes kadang-kadang mereka mengurangi makan ya, Iya, daya, jadi betul. makannya sedikit sekali seperti itu. Terus, tapi pertanyaan yang diulang-ulang, kenapa gula darah saya tetap naik? Betul. Begitu. Jangan lupa, ya. jangan lupa pada saat lapar, gula darah juga jangan pikir bahwa dia dengan makan komposisi kurang itu akan menolong untuk menurunkan gula darah. Tidak mungkin, karena tubuh kan akan memecah untuk kebutuhan ya, dan gula darah bisa saja menjadi lebih tinggi. Iya, ya. Jadi itu jadi tidak mungkin kalau dengan dia mengurangi porsi makan akan menolong untuk gula darah menjadi lebih turun. Tidak. Demikian juga dengan jadwal makan, patuhlah pada jadwal makan. Karena jika tidak patuh pada jadwal makan, padahal kebutuhan tubuh sudah memaksa untuk harus makan, maka tentunya kan gula akan dipecah ya untuk kebutuhan energi tubuh. Ya, dan itu bukan berarti sesuatu yang baik bagi penderita diabetes. Ya, seperti itu. Jadi ya sebaiknya kita makan ya sesuai jam makan. Ya, jadwal makan kita penting karena kalau kurang kan kita bisa hipo juga. Padahal hipoglikemi kan sangat tidak dibutuhkan ya, gula darah menjadi lebih turun. Dan jika hipo, jangan lupa kita harus mengkonsumsi gula ya. Karena gula langsung sesegera mungkin dipecah ya, 5-15 menit langsung bisa dipecah menjadi glukosa di dalam tubuh. Sehingga harus kita konsumsi itu secepat mungkin kalau terjadi hipoglikemi. Tapi ya diharapkan janganlah. Jangan hipo, nggak boleh hipo kita ya. Mengatur dengan benar sehingga tidak hipoglikemi. Itu dia. Jadi memang pengaturannya nih sekarang tadi Bu Helga sudah memberikan tips, ini luar biasa sekali ya, di breakdown secara detail. Jadi Bapak Ibu kita jadi punya gambaran nih terkait dengan komposisi makanan kita bagaimana. Tapi yang paling mudah mungkin tadi isi piringku itu ya Bu Helga ya. Yang paling mudah kita melihat di isi piring. Isi makanan kita, kemudian kita campurkan semua ya di satu piring kita ini kebutuhan karbohidrat. Ingat bagi 2 dulu. Setelah bagi 2 piring, 1/3-nya adalah protein, kemudian 1/3-nya adalah karbohidrat, 2/3-nya adalah karbohidrat, lalu 1/3-nya adalah buah-buahan dan 2/3-nya adalah sayuran. Ya. Dan itu akan membuat kita akan lebih tahu, oh ini memang cukup ya untuk kebutuhan kita, dan biasanya kenyang. Biasanya kenyang, dan kita tidak akan cari makan di jam-jam makan berikutnya. Sudah patuh di jam makan kita ya. Sudah patuh di jam makan kita. Karena tidak boleh kurang. Kalau kurang memang kita akan merasa lemas. Ya, biasanya pasien, loh kok jadi banyak ya komposisi ininya, karbohidratnya ya. Kok nasinya sebanyak itu ya? Ya memang harus banyak. Bagaimana kalau sedikit? Dari mana energi kita ya? Jadi bukan banyak berlebihan ya. Banyak sesuai kebutuhan tubuh. Ya, jadi sesuai kebutuhan tubuh kita. Baik, ini menarik sekali Bu Helga, tapi kita sepertinya sudah harus menyudahi perbincangan kita saat ini. Boleh mungkin diberikan sedikit statement, closing statement kepada pemirsa di rumah terkait dengan pembahasan kita saat ini. Silahkan. Oke, pemirsa, dimanapun Anda berada, jika kita mengalami masalah dengan gula darah dan kita divonis misalnya telah mengalami penyakit diabetes mellitus, janganlah pernah takut karena solusi untuk ini ada. Dengan mengatur makanan, ya dari Rumah Sakit Advent Bandung kami sangat menyarankan Anda untuk mengikuti pola makan berbasis tumbuhan utuh karena ini telah kami buktikan menolong begitu banyak pasien untuk keluar dari masalah yang dihadapi yaitu terkendalinya gula darah. Kemudian jangan juga lupa untuk variasikan makanan Anda karena apapun yang kita konsumsi benar-benar setiap makanan memberikan sumbangan nilai nutrisi yang berbeda sehingga kita harus variasikan makanan kita dengan baik. Kemudian untuk penderita diabetes jangan lupa jenis makanan, jumlah makanan, dan jadwal makanan itu penting untuk komposisi makanan kita dalam sehari-hari. Dan aktivitas kita setiap hari mendukung juga apa yang kita konsumsikan di dalam hidup kita. Dan percayalah Tuhan akan menolong kita karena Tuhanlah penyembuh ajaib untuk tubuh kita.
Baik, terima kasih banyak Ibu Helda Oke. untuk satu pembahasan yang sangat seru dan menarik. Ini saya yakin pemirsa di rumah juga sangat terberkati dan bermanfaat sekali. Terima kasih sekali Ibu Helda ya. Terima Mudah-mudahan kasih. masih mau jadi narasumber kita ya Oh, ke depannya ya. oke. Oke, terima kasih banyak. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah belajar. Sudah 2 part yang kita pelajari terkait dengan diet untuk diabetes mellitus tipe 2 berbasiskan tumbuh-tumbuhan utuh. Ini luar biasa sekali karena kita kemudian bertambah pengetahuan terkait hal ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kesehatan bisa menjadi bagian daripada kita semua. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.